Sebelum nonton video ini, mari kita subscribe, like, dan komen. Terima kasih.
Ya, luar biasa ya. Dibuka dengan Tarian cantik ya. Iya. Dan kita ada di mana sekarang, Mas? Ada di Sendang Adi. Melati. Melati. Kapanewon Melati, Yeah. Kabupaten Sleman. Yeah. Apa kabar, Ibu Bapak? Baik. Cuman baik ya? Sehat. Baik, sehat dan bahagia. Nah, itu dong lengkap harusnya ya, baik, sehat, bahagia. Karena kita berdua ada di sebuah acara yang memang didedikasikan untuk para pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang siang hari ini ada di Sendang Adi, Melati Sleman, yaitu Sarasehan Si Bakul. Tepuk tangan dong. Ini adalah upaya Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk terus peduli dan terus juga menyapa para pelaku UMKM agar apa kebutuhan para pelaku UMKM ini nanti bisa didata, kemudian bisa dilakukan segala macam upaya lah untuk bagaimana UMKM ini akan menjadi lebih hebat gitu. Lebih bisa naik kelas. Maka kita lihat semangatnya kayak apa ya Mas Gebia ya. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Belum semangat. Coba lagi ulangi lagi deh. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Tepuk tangannya mana? Gitu dong semangatnya. Soalnya siang hari ini bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Debia Primus. Ada 3 orang spesial istimewa. Ya. Jadi kalau nggak semangat, aduh sayang banget ya. Hari ini sudah hadir 3 narasumber. 2 diantaranya yang cantik-cantik seperti Ibu Cantik para pelaku UMKM ya. Yang pertama adalah Ibu Yuni Satya Rahayu, beliau adalah Komisi B DPRD DIY. Bu Yuni, apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat terus ya Bu, sibuk banget soalnya hari ini pun. Tapi tetap sempat untuk datang ke sini kan Bu? Wajib. Tepuk tangan dong buat Bu Yuni. Wajib hukumnya. Ini yang spesial lagi, nggak semua tempat beliau hadir. Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY hadir langsung loh Bu. Bahkan ini beliau bahkan nyetir sendiri. Nyetir sendiri sampai ke Blasok. Kita berikan aplaus untuk Ibu Kadis Bu Siwi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia kayaknya Mas Primus gitu ya. Iya. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Sama-sama ke Belasok ya Mbak Marta ya. Sampai ke Blasok saking semangatnya Bu. Sama-sama salah baca Miss. Akhirnya tapi ketemu ya. Ya. Dan senang alhamdulillah bisa semuanya akhirnya berjalan, kita semuanya ada di sini. Nah, kalau ngomongin UMKM, salah satu yang sering dikeluhkan adalah apa, Bu? Pemasaran. Pemasaran. Ya toh? Langsung jempolnya keluar semua 4 loh. Iya, pemasaran. Iya, makanya kita juga mau kasih solusinya gitu loh. Nggak cuma ngobrol, nggak ada solusinya. Betul. Kita sudah hadirkan salah satu pakar praktisi pemasaran secara online, digital, yaitu Mas Arief Kurnia Rahman MA. Mas Arief, apa kabar? Saya Bu, pangestunipun. Ini kok Gimana kayak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Sehat sih? kok kayak Mbak Marta. kayak paranormal ya, Mas. Pakai hitam. Iya, paranormal Maya kayaknya dia. Paramaya gitu ya Mas Arief ya. Je. Oke, Mas nanti siap-siap kasih tips-tipsnya loh Mas. Siap. Jangan cuma semangat kasih niki, teori Mas, kasih Je. tipsnya. Semangat Ya. niki pokoknya. Nggih. Waduh, semangat. Demi UKM kita nggih Bu nggih. Nah itu dia, demi UMKM kita semuanya jadi hebat ya Mas. Nggih. Oke, Bu Yuni dulu sebelumnya karena sudah di sini menyapa dulu ibu-ibu dan apa sih secara khusus Komisi B ini memang mitranya Dinas Koperasi dan UMKM, salah satu yang memang dicermati, dilayani begitu ya adalah UMKM kita. Apa sih Bu keperpihakan Komisi B terhadap UMKM DIY Bu? Selamat siang ibu-ibu. Jadi kita ini hari ini bertemu di sini, alhamdulillah bersama Bu Siwi dan Mas Arief, khusus membahas mengenai UMKM Bu. Nah kalau kita berbicara UMKM itu Komisi B sangat berkepentingan. Karena Komisi B ini kan
ketugasannya sebagai Komisi Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga ketika bicara UMKM sebetulnya itu Komisi B banget gitu kan. Komisi B banget, gue banget gitu ya Bu. Komisi B banget begitu. Nah, kita selalu berkomunikasi dengan dinas sebagai bagian dari pengungkit perekonomian. Setelah selama setahun kemarin begitu ya, kita semua ini harus prihatin, mengencangkan ikat pinggang ya. Hari ini sudah waktunya tahun 2021 ini seluruh warga masyarakat ini bergerak untuk semangat mencari menambah pendapatan. Karena kita semua tahu karena COVID kemudian ada pembatasan-pembatasan sehingga UMKM kita ini kan kemarin juga sempat pingsan begitu ya. Iya Bu, betul. Benar nggak Bu nggak sempat pingsan ya Bu ya? Binti Arab Bu ya. Sempat pingsan. Nah kita berharap di 2021 ini Dinas Koperasi dan UMKM ini banyak menggelontorkan bantuan, pendampingan dari Dinas Indak itu pendampingan untuk masalah keterampilan, meningkatkan keterampilan, packagingnya begitu ya. Kemudian juga pemasarannya seperti apa. Itu semua ketugasan dari Komisi B. Nah, maka kita berharap sebetulnya pada hari ini ibu-ibu semua begitu ya, kita semua sudah melihat hasil karya dari UMKM di sini untuk nantinya itu bagaimana bisa dijual. Ibu ini terpikirkan nggak gimana cara jualnya Bu? Ini yang Siapa yang punya produk? Produksi siapa ini coba? Ya, menjualnya melalui Dari warung-warung. Masih offline berarti ya? Nah, belum belajar jualan online begitu. Nah, nanti Bu, karena kondisi sekarang ini memang mengharuskan kita ini harus jualan secara online, maka memang diperlukan pelatihan pendampingan begitu ya. UMKM ini agar nantinya ibu-ibu ini sudah siap bersaing. Ya kan? Sudah siap bersaing dengan mungkin produk-produk lain yang dari daerah lain yang masuk ke DIY. Jangan sampai produk lain masuk ke DIY kita ini belum kuat. Sehingga produk kita kan menjadi terpinggirkan nantinya. Tidak bisa menjadi kebanggaan dari warga masyarakat di Sleman ini sendiri. Nah, ini pentingnya dari Komisi B selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kita sampai tanya, Bu Siwi itu anggarannya dipotong enggak? Karena 2021 ini APBD kita tetap direfocusing, dipotong dinas-dinas itu anggarannya untuk penanganan COVID di DIY. Begitu. Jadi misalnya dinas pariwisata juga kan, kita direfocusing Bu begitu. Padahal kita kan harusnya pengungkit perekonomian di 2021 ini dan katanya ujung tombaknya pariwisata. Pariwisata itu kan di dalamnya juga bisa masuk UMKM, bisa masuk koperasi begitu ya. Dan kebudayaan lah mungkin. Betul. Karena kalau berbicara pariwisata di DIY ini kan berbicara tentang pariwisata yang mengunggulkan budaya setempat, begitu. Yeah. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai pariwisata. Yeah. Ada multiplier efeknya ya Bu, termasuk karena kalau UMKM-nya. produk UMKM itu dijual di pariwisata, Betul. pasti harganya lebih mahal. Ya, Begitu. betul. Makanya kalau di sini memang disebut sebagai desa mandiri budaya, ada UMKM, harusnya juga ada pariwisata nanti di dalamnya, sehingga ketika produk-produk ini dijual di pariwisata, harganya menjadi lebih baik. Gitu. Baik. Ya, Terima kasih banyak Bu Yuni. Kita kasih apresiasi dulu dong buat Bu Yuni atas apa yang sudah disampaikan. Produksinya sudah lumayan ya Mbak ya, bagus ya, packaging juga
Iya. Sudah mulai rapi ini Bu ya. Hanya Udah ada perluas labelnya. lagi penjualannya, tidak hanya dari warung ke warung. Kalau saya sempat bingung Bu, kalau penjualannya dari warung ke warung terus yang makan siapa ya? Warung ini dibeli warung ini, beli warung ini, yang makan siapa nanti? Yang makan Kan siapa? dari warung ke warung, Oh, warung tok ya. jadi Ya, mubeng warung. ya kalau ya ada dong yang Makanya ke besok- warung itu loh, Mas. makanya besok dari warung ke pembeli. Oh, langsung Dari produsen langsung ke pembeli. Nah, gitu ya. Iya. Oke, dan itu bisa dilakukan dengan cara online ya. mm-mm. Langsung kepada pembeli. Iya. Oke, baik. Kan kita ada di acara si bakul, Mas. Kita tanya, udah pada tahu belum si bakul? Oh iya. Ayo, siapa Ada yang yang sudah daftar jadi anggota si bakul? Bu? Belum. Wah. Padahal semuanya pegang handphone semua loh ini ya. Nah, itu dia. Wah ini Bu, ini Malah juga. suruh tester loh, Bu. Wow. Baik. Jadi raos kan testernya. mangke Bu Yuni sama Bu Siwi ya. Wah. Baik, nah itu Iya. tadi karena kenapa dari warung ke warung? Karena belum ketemu si bakul, Mas. Benar, bisa lebih luas benar penjualannya ya. Makanya karena ada Bu Siwi langsung Bu Siwi. Kita kasih informasi sebanyak mungkin Bu tentang si bakul dan manfaatnya. Monggo Bu. Ya, matur nuwun Mbak Marta, Pak Primus. Bapak Ibu yang ini kayaknya bapaknya ada nggak sih? Oh, Ibu Ada sedikit Ada, Bu. Bapak. sedikit ya. Ada di belakang, ya. Tadi udah kita Bu Yuni sudah ngendiko terkait dengan beberapa program kegiatan. Tapi biar semangat ya Mbak Marta, kalau Mbak Marta Betul. biasanya kan UKM. Iya. Jadi kalau saya bilang UKM, gimana? Naik kelas. Biar semangat dulu. UKM, Naik kelas. UKM, Hebat, Jogja. istimewa. Jadi biar saya juga ngomongnya semangat. Betul Bu. Karena saya juga tadi agak gemes. Aduh, segini belum ada yang masuk Sibakul Ibu. Padahal banyak sekali fasilitas di Sibakul. Sibakul ini bukan orang bakulan, tapi ini sebuah akronim atau singkatan gitu. Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Pelaku usaha itu siapa? Ya Bapak Ibu yang rawuh di sini ini gitu. Gabungnya sangat mudah. Tadi Bapak Ibu sudah ngasto, Mbak Marta sudah bagi ngasto smartphone enggak? Ngasto semua. Sudah sering pakai smartphone enggak? Pasti pakai. Tiap pagi Bapak Ibu udah ngupload, oh aku masak iki loh, aku masak ini loh gitu. Pasti kan sudah seperti itu gitu. Iya. Tapi bagaimana kita punya produk kok tadi Bu sudah dijual secara online belum? Yang sudah jualan secara online Bapak Ibu, wahai mantan. Coba angkat tangan. Nah, Oh, udah lumayan. ya, nanti setelah ketemu di sini bisa saling belajar gitu. Karena belajar itu belum tentu ke kelas, tapi ketemu seperti ini juga bisa belajar, Mbak Marta. Tapi di Sibakul, kebetulan di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, lanjut, Dilanjut aja. ada Sibakul yang ini mempunyai fungsi untuk pertama mendata dulu. Biar kami tahu sebetulnya siapa saja sih yang menjadi pelaku usaha gitu. Kayak apa sih sebetulnya pelaku usaha yang sudah gabung di Sibakul? Contohnya hari ini, Ibu, nyuwun sewu Ibu yang kagungan produk keripik tempe ya. Ini masih jualan secara konvensional, masih diantar sendiri. Tapi sudah ada beberapa ibu-ibu tadi yang sudah juga melalui online. Itulah sebetulnya kami lebih melihat terhadap pendataan ataupun profil dari masing-masing pelaku usaha. Lanjut apa enggak? Berhenti dulu aja Bu. Ya. Yang kedua, di Sibakul ini nanti setelah ketahuan datanya, Bapak Ibu nanti kalau bisa masuk di Sibakul sangat mudah. Kalau nanti kesulitan, kami bisa mendampingi Bu Yuni. Jadi gabung bareng-bareng atau mungkin Bapak Ibu kerja ke Dinas Koperasi tapi melalui hotline sudah ada nomor teleponnya hotline Ibu. Setelah di situ nanti akan kelihatan profil Bapak Ibu, itulah menjadi fungsi kita akan Ibu ini akan melakukan nanti terkait kalau jualannya masih konvensional mungkin akan dilatih, tidak harus online dulu tapi kita lihat produknya kemasannya sudah bagus belum gitu. Bagus dalam arti kalau dijualkan di online
apakah kemasan yang seperti ini sebetulnya sudah diminati oleh masyarakat, konsumen belum. Kalau belum nanti kita lakukan pendampingan terus gitu. Sambil sebetulnya banyak fasilitas yang ada di Sibakul. Tahun ini bahkan tahun 2020 karena tadi Bu Yuni ngendika saat ada Covid itu kita banyak yang kolab ya Bu ya. Kolab atau mati suri gitu ya Bu ya. Karena nggak bisa berjualan. Sebetulnya bisa, tapi nggak ada yang beli kan gitu. Karena kita nggak boleh keluar rumah dulu, dibatasi. Makanya kami di Dinas Koperasi punya inovasi. Bapak Ibu memproduksi dengan kualitas yang bagus, terjaga legalitasnya juga sudah oke, kagungan IUMK, kagungan mungkin PIRT, sudah ada halalnya belum, ada izin edarnya belum, kemasannya seperti apa, foto produknya juga seperti itu. Setelah itu nanti daftarkan ke Sibakul, tentunya menjadi mitra dulu, ada masuk di market hub. Nah disitulah Bapak Ibu bisa berjualan, nanti yang mengirim adalah ojol-ojol yang sudah ada di DIY ini, ada Grab, ada Gojek, ada Jogja Kita, Bapak Ibu mestinya periksa semua. Ada nanti kami juga sudah dengan kirimin aja itu bisa keluar daerah dengan kantor pos yang ngirim biaya ongkos kirimnya ini pemerintah daerah. Jadi Ibu tinggal memproduksi yang bagus, dikemas produksinya. Tentunya ini memang kita tidak bisa sendiri. Harapan kami Bapak Ibu bisa bersinergi, bergabung. Sudah bentuk kelompok belum Ibu ini? Apa masih sendiri-sendiri? Ibu-ibu sudah bentuk kelompok? Belum, masih sendiri-sendiri ya. Sekarang ini dengan kondisi seperti ini Mbak Marta, Bapak Ibu, kita ini nggak bisa menjalankan usaha itu tanpa kita bersinergi dengan yang lain gitu. Sudah tidak perlu bersaing lagi, kalau perlu berkolaborasi, daya saling, daya silang gitu. Jadi itulah yang sebetulnya kami berharap nanti kita identifikasi permasalahannya seperti apa, potensi apa yang nanti akan diunggulkan, kita kurasi tentunya saat masuk bergabung di Dinas Koperasi, produk-produknya nanti kalau sudah kagungan produk bisa kita kita lihat kurasinya, bukan hanya produknya saja, tapi saat manajemennya Bapak Ibu, oh HPP, harga pokok produksi, kok saya satu kemasan ini saya jual 5.000, 10.000 atau berapa gitu. Itu harus dihitung. Kami pun melakukan pendampingan seperti jadi itu yang sebetulnya kami tadi Mbak Marta banyak sekali nih di Sibakul. Kebetulan hari ini kami sekitar Sarasehan ini juga alokasi anggaran kita itu ada yang didanai dari dana keistimewaan. Kebetulan hari ini kita pertemuan ini juga melalui dana keistimewaan. Jadi tinggal kita memanfaatkan, memanage terhadap potensi itu. Jadi Bapak Ibu punya potensi, di manage apa sih sebetulnya yang punya permasalahan di Bapak Ibu, komunikasikan dengan kami. Kami juga tidak sendiri, kami juga sinergi dengan beberapa perguruan tinggi, akademisi, komunitas, banyak sekali kita sinergi. Nah nanti akan membantu mendampingi Bapak Ibu yang tadi kami matur terhadap apa sih sebetulnya permasalahan kondisi di lapangan, apa yang diharapkan mestinya belum sesuai dengan yang diharapkan, itulah yang kami sama-sama bareng-bareng. Bukan semua kami, bukan semua Bapak Ibu, tapi ini PR kita bersama. Mungkin itu Mbak Marta. Baik Bu Siwi, terima kasih. Kita kasih apresiasi buat Bu Kepala Dinas dong. Nah, nanti pada sesi berikutnya giliran ibu-ibu Atau bapak atau perangkat sini ya. Oh iya Ya, betul. menyampaikan potensi-potensi yang dipunyai oleh Sendang Adi. Iya. Ya. Setelah ini tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Iya, jadi sekarang sudah tahu Sibakul ya Bu? Itu Ya. saya Bu. Oh, bakulnya saya. Nanti Jadi harus ini nyoba. adalah, gimana? Nanti harus nyoba ya. Nah. Habis ini googling Sibakul Jogja, Jogja, itu langsung udah keluar. langsung ketemu. Ya. Dan ini sebenarnya adalah seperti tadi Buka disampaikan, ini adalah pendataan dulu yang pertama. Betul. Ibu-ibu bapak yang punya usaha didaftarkan dulu, itu langkah pertama, ya. Setelah itu, nah yang lain-lain tadi baru dirasakan Iya. manfaatnya. Lah kalau cuma denger, oh sesok wae, ya sesok wae meneh.
Wes. lali meneh. Nah, Gitu nggak bisa ya. ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Habis ini begitu, pokoknya semua usaha gak usah bilang usahaku kan mengkoyong ini mas. Oh, harus pede. Loh dari situ malahan nanti Nah. usaha bapak yang dan ibu yang punya skala dari mana aja, Bu Siwi tadi sudah sampaikan dipilah-pilah, Ya. terus nanti butuh apa itu yang diberikan Dinas Koperasi Ya. dan UMKM untuk memberikan misalnya pelatihan, pendampingan dan seterusnya. Gratis ongkir tadi juga karena Iya. kalau sudah daftar, kalau enggak ya masa Bu Siwi ini saya bisa gratis ongkir enggak? Ya enggak bisa Iya, mas. enggak bisa. Sampean itu juga pernah Benar. gitu toh. Ini Yang jelas pengalamannya kita berdua ya. Harus percaya diri. Seperti Mbak Marta, jangan sampai ngelukru. Aku usahaku mung cilik, Mbak. Jangan. Oh, enggak Aku dong. masih kurang modal sidik-sidik terus minder, jangan. Saya itu dulu gitu, Bu. Teman-teman kumpul dengan teman-teman yang ganteng itu saya enggak minder, Bu, saya, Bu. Oh iya toh mas. Karena mereka Kok bisa? juga membutuhkan saya. Orang ganteng tuh kelihatan ganteng kalau ada yang jelek. Kalau nggak ada yang jelek dia nggak kelihatan Nggak ada ganteng. ganteng, gitu. Jadinya kalau ibu-ibu yang UKM-nya kecil, Nah, harus bergandengan dengan yang besar. Biar bisa jadi besar. benar. Wah super Iya banget. kan? Bener Ya, loh mas. untuk itu Sugio. coba kita minta wakil dari Ibu atau Bapak mungkin bisa bercerita selama perjalanan memproduksi. Oh yang punya produk tadi bu, ayo bu cerita bu. Sini, Enggak, Bu? Wah, ini. Oh enggak bu, panjenengan dulu bu. Uang produknya sudah ada di sini. Ya biar ibu-ibu di sini narasumbernya ini pada tahu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan ya. Sini bu, monggo bu, ini mikrofonnya bu. Jemput Mas Debio dulu Mas. Oh, Wah, jemput. digandeng. Oh, Nggak boleh pegang-pegang loh mas. Gak apa-apa, Bu, saya sudah masuk si bakul gratis ongkir saya jemput, Bu. Ini udah pakai Jogja kita bu. Ibu yang mana? Warnanya merah. Monggo ada mic, Ayo bu, monggo. Sini Monggo. bu. cerita-cerita tentang produksinya apa, Bu? Produksinya Monggo, apa sini, aja sini, bu? Nggih, sini. Monggo. Peyek, apa keripik, apa Berdiri, peyek Bu, dan monggo. keripik. Nyun sewu. Nah, saya dampingi ya. Nama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kula niku mandi peyek ket mulai tahun 86. 86. Riyen. Waktu itu sudah ada peyek, Bu ya? Sampun Oh, kala oke. riyen niku kula tesih ndeplok glepung wonten Lumpang. Oh. Zaman semonten Nggih, nggih. tesih ngagem kayu nggih Nggih. masak peyekipun. Hmm. Terus kula anggenipun ndugeke terus warung niku tesih ngepit, Pak. Wow. Alhamdulillah sakmenika Gusti Allah sampun maringi peningkatan nggih Pak. Rezeki nggih, Saniki naik kelas sampun nih, nggih. sampun saged ngangge kompor alhamdulillah, Nggih. sampun didugeke ingkang garwa ngagem montor. Motor. Pun alhamdulillah, Oh. pun alhamdulillah sanget. Nggih. Nggih pamen nggih. Kendalane niku pamen anggenipun saden niku pancen nggih ngrekaos ngoten niku lho Pak. Oh, nggih. Wonten mereknya napa, Bu, payake niki? Mereknya nggih Bupri niku. Bupri. Nggih. Oh, Niku rak nak. wonten asmanipun. Oh, Niki rak Bupri. menawi Nggih. enten ingkang pesen pakai online niku anak kula sing ndamelke ngeten iki nek kula kan namung biasa ndugeni turut warung contone Pak Soto Pak Mustofa niku. Kula Oh, ndugeni mriku alhamdulillah nggih, terus nggih. teng peken mengke terus dikulai kalih bakul-bakul ngoten niku. Teng soto niku payake Pak jenengan. Mustofa niku payah Kula kula. nek mriku sing kula incer niku malah payake kok Nah malah. niku payah kula Pak. Oh, nggih. Berarti besok kula ngincer Bupri. Kok ngincer Bupri. Ngincer payake Peyeknya, Bupri. Mas. Nggih. Nggih. Nggih niki pamen saplo enten corona niku nggih jen merasa Pengaruh gitu ya. wis ben pamen nelongso wis pamen Pak. Mboten Oh. kados jamane derenten corona niku alhamdulillah bakul-bakul niku kathah ingkang mendhet. Mergine lare kos-kos niku kan sami Oh, nggih. ngekos terus saniki rak kos-kosan niku anu to berkurang to. Berkurang, Berarti nggih ingkang pembeli niku nggih berkurang. Nggih. Biasanya niku seminggu niku antos full Pak. Saniki namung seminggu ping 3 ping sekawan pun alhamdulillah Pak. Nggih. Nggih pun cekap semonten kula. Nggih, berarti Kula sudah matur ada. pangapunten Nggih. nggih. Sampun ada yang dititipkan, ada yang sudah online nggih. Nggih, wonten. Nggih. Bu Pri ada hadiah ya. Monggo Bu Pri. Terima kasih. Ya, semoga semangat. Udah dikasih mas dari tadi mas. Itu punyanya Nggih. Bu Pri, oh dikasih lagi Nggih. loh Matur nuwun ya. Bu Pri. Yang lainnya barangkali
Monggo Ya, ibu-ibu. ini luar biasa Mbak, dari ndeplok pakai lumpan. Iya sekarang asli sudah- loh, berarti tepung berasnya dari beras ya Bu. Iya. Wah, wis saiki wis Tepungnya tepung mawar. memang perjalanan hidup gitu Mbak, karir dari bawah. Iya. Nggih, saya kan di Jogja pendatang Bu. Saya datang ke Jogja itu tahun 88. Wah, nggak punya tas Bu. Baju saya itu saya masukkan di dus mie instan tuh Bu. Alhamdulillah. Sekarang tinggal dusnya Bu. Terus bajunya di mana ya Nah Mas? itu wis ra sedeng. Monggo-monggo, akhirnya monggo, Bu. Bu. Atau Bapak? Apa Oh sebelah sana ada. Tantangan yang dihadapi sekarang menjalankan usahanya Ibu Bapak. Monggo. Monggo, monggo. Silakan. Di sini silakan, ini ada mikrofonnya. Wah, seneng. Seneng kalau kita Nih, dapat ini informasinya. sudah Ibu atau masih Mbak ini? Ibu, Oh Ibu, waduh Rasido. Monggo silakan. Monggo Bu. Injih, matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah difasilitasi Ibu Yudi Satya Rahayu. Kedatangannya Ibu Siwi, terima kasih. Mas, terima kasih. Ya. Nama saya Ibu Sri Kunariati. Saya dari Melati Sendangadi, Bu. Kebetulan ini saya juga alhamdulillah diundang ke sini. Sebenarnya saya ini ngajar Bu, ngajar di TK, tetapi karena kami juga masih honorer, jadi kami juga kadang nggak gajian Bu. Makanya kami juga berpikir bagaimana caranya ikut supaya kami bisa masuk ke UMKM. Saya pribadi, saya mempunyai anak-anak dan anak-anak saya itu suka sekali dengan itu Bu, keripik jamur. Nah, berawal dari situ setiap hari saya bikin Bu. Kemudian anak-anak Bu mbok jualan keripik jamur. Nah, kemudian saya mencoba dan pertama kali biasa Bu, enggak laku. Kemudian lama-kelamaan kami belajar, kemudian kami mendapatkan beberapa kesulitan. Kesulitannya yaitu pertama dengan modal yang kami punya, otomatis kami membeli bahan baku juga sedikit-sedikit Bu. Otomatis juga umpamanya membeli tepung 1 kilo beda dengan 1 karung ya Bu. Kemudian harga pokoknya otomatis juga mahal. Kami berpikiran bagaimana kalau mencari pinjaman lunak atau apa. Ternyata banyak sekali Bu tawaran-tawaran. Dan kami juga bingung malahan Bu, banyak sekali tawaran, ada yang pinjaman lunak, ada yang kur dan sebagainya. Kami malah bingung, setiap bulan kami harus mengangsur. Nggih mboten Bu? Ya, baru mau mencoba wes mikir utang. Malu sebenarnya ini Bu. Nggih mboten? Nah, kemudian kami juga berpikir mbok menawa pemerintah itu baik hati. Baik hati bagaimana supaya lembaga perbankan itu bisa menggiring untuk memberikan investasi Bu. Nggih mboten Bu? Investasi berupa permodalan tetapi dengan sistem yang lain. Sistem bagi hasil umpamanya Bu. Nggih mboten? Jadi kita nggak pusing, kadang wong dodol ki yo payu yo ora ya Bu. Nggih toh? Setiap bulan kita nggak tahu Bu. Mau laku apa tidak itu juga nggak tahu. Gitu nggih Bu nggih? Untuk yang kedua, setelah kami mempunyai modal ini, kami mempunyai produk, kami mempunyai modal, lah terus lihat masarke piye, nggih mboten? Sementara banyak sekali saingan Bu. Nah, kami sangat berterima kasih sekali pemerintah sudah memfasilitasi berupa gratis ongkir nggih Bu nggih bagi yang sudah masuk ke Sibakul Jogja. Iya. Kami minta lagi Bu. Ya, minta lagi. Nek bantu rasa sidik-sidik sisan. Sekalian bagaimana apakah bisa memfasilitasi tentang apa yang namanya promosi. Nah, bagaimana Bu? Bisa nggak itu seperti itu? Orang meng ongkire tapi bagaimana ini memfasilitasi tentang promosi ini? Ada yang pihak-pihak terkait yang bisa digiring oleh pemerintah atau tidak?
Begitu ya Bu ya. Ampun. Sampun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi Gusti. wabarakatuh. Makasih Mas. Wah, Aku tuh juga gitu loh Mas. Apa? Aku tuh lagi nyari pinjaman enggak tanpa angsuran. Ada nggak ya? Cocok tuh Bu, cocok tuh Bu. Itu sama ternyata suara ibu-ibu tuh gitu ya. Istri saya juga gitu. Apa? Lebih suka, lebih mendorong saya cari pinjaman. Kok bisa? Iya. Kok kenapa? Soalnya kalau saya punya simpanan malah dimarahin. Ayo udah simpanan ya, itu malah seneng. Gak boleh Mas. Tapi pinjaman boleh. Boleh. Oke. Ayo. Iya iya iya. Yang ini iya, metu iya. duwe simpanan gitu. Malah seneng. Besok tak kasih tahu. Akhirnya ya, saya Mas. pinjaman. Terus? Nah, ini tadi sudah kita tangkap ya. Iya. Nanti ada yang berkaitan dengan Mas Arief nih. Promosi kan tidak harus pasang baliho ya Mas ya sekarang ya. Benar. Bisa lewat digital, lewat handphone. Jualan juga nggak harus yang Nah. sekarang bisa susah mikirnya susah melulu Iya, gitu ya. Padahal ada caranya loh. Ada caranya. Mas Harif silakan Mas. Jadi matur nuwun Pak Prinus dan Bu Marta. Jadi, saya kurang pede rasanya pakai masker putih itu Bu. Sudah kulit hitam, ya toh? Maskernya putih. Oh malah bagus Mas, terang benderang kelihatan. Oke. Tadi diminta soalnya diganti masker putih. Jadi pun buatan apa-apa. Aplaus dulu untuk acara kita hari ini. Ya. Matur nuwun atas waktunya. Jadi gini Bu, ngapunten. Ini memang PR juga ya. PR untuk baik di pemerintah maupun produk brand kita semua dalam konteks pemasaran. Khususnya sebetulnya pemasaran di digitalnya Bu. Nah, kritik kami sebetulnya seringnya pemerintah itu membuat banyak yang namanya sistem engine atau aplikasi Bu. Jadi ada si Bakul misalnya. Dan berbagai macam sebetulnya platform lain kalau kita coba analisis. Kalau di nasional niku wonten apa? Ngapunten Bukalapak nggih wonten, nggih mboten. Lazada nggih wonten dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang memang hari ini tidak terfikirkan itu sebetulnya pada area-area yang sifatnya mungkin dalam bahasa kami namanya social engine. Bukan sekedar aplikasi sebetulnya, tetapi bagaimana kita aktif dan kreatif dalam terlibat memberikan informasi mengenai produk Bapak dan Ibu sekalian di sosial media. Dalam bahasa kami namanya diseminator. Diseminator itu maksudnya apa Bu? Memberikan informasi, nih, promosi niku saja nih. Nah, tantangannya adalah seringnya ya toh, kita sendiri tidak tahu soal pemaksimalan sosial media. Ngapunten nih, saya tanya dulu. Di sini ada yang punya akun bisnis untuk sosial medianya atau ngapunten hanya akun biasa? Nah, jangan-jangan, iki ngapunten iki, jangan-jangan akunnya masih akun biasa, sehingga yang nonton pun sebetulnya yang melihat display dari Bapak dan Ibu sebetulnya hanya ngapunten teman-teman piyambak, gitu, tetangga dan sebagainya yang tidak langsung mengarah pada segmen market yang dituju. Ini penting. Nah, bagaimana kita membuat akun bisnis? Nggih gampil, mangke bisa diskusi. Nah, bagaimana akun bisnis itu bisa mempromosikan? Sekarang Bu, ngapunten, hanya dengan uang misalnya nggih 20.000 saja. Kita bisa mengiklankan produk kita sesuai dengan target market kita. Misalnya nggih, Bapak Ibu segmennya kemana nih? Segmennya adalah naik keripik niki napa? Sinten berarti? Rumah makan. Rumah makan atau orang-orang yang suka makan dan sebagainya, gitu. Kita bisa langsung mensegmenkan daerah mana yang dituju, usianya berapa tahun yang ditarget, dan sebagainya. Sehingga efek dari sosial media yang digunakan Bapak dan Ibu itu bisa maksimal dilakukan. Nah, ini yang repotnya ini kebanyakan memang kita berlomba-lomba membangun yang namanya sistem engine. Mekanisme aplikasi ya, tetapi kemudian agak kurang melihat yang namanya ngapunten social engine. Nah, lebih jauh Bu, misalnya nggih. Sudah pernah bermitra dengan teman-teman influencer belum? Nah, misal gitu aja. Teman-teman influencer itu apa sih? Nah, ini yang penting. Ngapunten kayak Atta Halilintar niku nggih influencer, tapi niku level nasional. Ateng Jogja wonten mboten? Kata sebetulnya banyak sekali.
Kalau semisal itu dijadikan ruang ya toh, untuk dimitrakan dengan Bapak dan Ibu, tentu ngapunten bisa difasilitasi Bu Siwi misalnya. Saya sangat yakin efektivitas promosi dari produk dan barang Ibu bisa maksimal dilakukan. Nah, ini menarik tadi apa yang dikatakan ibunya tadi bahwa sebetulnya tidak hanya ngapunten ongkirnya, Pak. Kalau ongkir itu kan sifatnya dia kalau sudah membeli produk. Ya ta? Tetapi bagaimana pemerintah kalau bisa itu juga bisa mensupport yang namanya promosinya. Promosi lewat apa? Lewat online tentunya Bung J. Karena apa? Justru itu yang membuat brand kita bisa melekat di publik. Nah, repotnya memang ini agak sulit masuk di pembahasan atau kemenklatur yang ada di pemerintahan. Tapi memang harapan saya ini saja ini bisa didorong, tidak hanya untuk ongkirnya, tetapi juga bicara mengenai subsidi di promosinya atau ad-nya atau iklannya, Bu. Nah, ini yang penting. Nah, karena begini juga, Bu, ini tambahan Mbak Marta, sedikit aja. Seringnya pelatihan-pelatihan kita itu kan modelnya hanya pelatihan gitu. Bagaimana membuat produk yang baik dan sebagainya untuk pemasaran dan sebagainya. Tetapi kadang peserta kita itu kan juga umurnya juga ngapunten, tidak semua milenial. Pendekatan-pendekatan yang namanya yang sifatnya adalah Teknologi. maintenance-nya juga perlu atau pengawasannya juga perlu. Kalau boleh malah dalam waktu 2-3 bulan bisa enggak sih produknya itu diasuh dulu. Nah, ini menarik juga ini. Dipilihlah 30 produk misalnya yang kompetitif, kemudian diasuh oleh pihak OPD terkait. Tentu harapan saya didukung juga oleh Komisi B, Bu Yuni misalnya. Nah, setelah itu kan kalau mereka sudah netes bahasa kami, baru bisa dilepas gitu. Nah, harapan kami ini kemudian bisa bergeser terus. Dari 30, 2 bulan berikutnya 30 lagi, 30 kemudian juga jadi inspiring buat 30 berikutnya. Nah, terus netesnya banyak. Tapi pesan saya, Bu, UKM hari ini adalah penggerak ekonomi nasional, bahkan Jogja. 98% itu penggeraknya dari sektor ekonomi. Jadi aplaus dulu untuk kita semua sebagai bagian dari penggerak ekonomi. Gitu Mbak Marta. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Arief. Ini nanti akan disampaikan oleh Bu Siwi upaya apa yang tadi sudah menjawab juga apa yang disampaikan Mas Arief ya. Karena ada yang namanya kurasi. Nah, itulah yang modelnya tadi 30. Yang netes gimana? Kapan netesnya? Ini Mas salah satu yang netes. Bentuknya kayak gini. Pakai pensil pemecah. Ini belum sempat netes, ini setengah netes. Ya. Oke, Nanti baik. juga Bu Siwi dan Bu Yuni nanti Bu Yuni akan menanggapi juga melengkapi untuk supaya lebih jelas lagi. Betul. Nah, kalau Anda ingin tahu jawabannya berarti tetap di Sarasehan Si Bakul. Jogja adalah salah satu wilayah yang merasakan dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Ekonomi lumpuh, sektor pariwisata tertekan, pusat keramaian menjadi sepi, kebijakan social distancing yang diterapkan juga berdampak terhadap tertekannya transaksi ekonomi secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan melalui transaksi online. Pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan transaksi online dengan mengembangkan fitur Market Hub dalam sistem aplikasi Si Bakul Jogja. Si Bakul Jogja memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Mitra Si Bakul yang terdampak COVID-19 dengan ketentuan produknya aman, higienis, dan prosesnya sudah memenuhi penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, UMKM juga dilatih untuk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai. Untuk pengirimannya kepada konsumen, pemerintah daerah memberikan bantuan free ongkir atau bebas ongkos kirim atas produk UMKM yang terbeli dengan dilakukan oleh jasa ojek online. Proses pengantarannya pun dipastikan memenuhi standar yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Kedepannya, UMKM harus dapat meninggalkan pola transaksi konvensional. Ini adalah perubahan yang menandai pola hubungan transaksi ekonomi secara baru demi keberlangsungan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita lihat
lihat semangatnya UMKM di Sendang Ngadi Melati Sleman. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Kita cek Mas, tadi kan Mas Arief nanya, coba sosmednya udah jadi sosmed bisnis belum? Bu, yang nggak punya sosmed angkat tangan. Yang punya angkat kaki. Salah. Yang punya sosmed Bu, angkat tangan. Oh, ya rata-rata punya lah. Punya kok. Loh, yang nggak angkat tangan ngapain? Persiapan. Bu, yang sosmednya sudah diganti akun bisnis, angkat tangan. Wow. Apa, Bu? Pakai apa, Bu? Oh, udah jadi Di Instagram, bisnis. ya. Udah dipakai untuk upload produk setiap hari. Oh belum, tergantung Mbak produknya. Saya tak pikir produk ini di foto apa ora ya. Oke, Ya, belum tiap hari ya. Pemotretannya juga harus standar ya, Pak ya. Supaya Menarik. eye catching ngono lho Mas. Nah, syukur-syukur dibeli deskripsi atau narasi yang menarik. Biar orang penasaran. Iya, kok Dari cerita- penasaran menjadi pemasaran. dari Oke. penasaran jadi pemasaran, Pemasaran. ya. Oke, baik Bu Siwi, tadi kan yang disampaikan Mas Arief ini ada jawabannya sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi juga selama ini untuk memberikan pendampingan. Monggo Bu, silakan. Ya, matur nuwun Mbak Marta. Jadi sebetulnya apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, Ibu Nyun Sewu Bu sama Mas Arief, ini sebagian besar sudah ada di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dalam arti sudah dilakukan oleh Pemda DIY melalui Dinas Koperasi gitu. Saya akan mungkin satu persatu tapi secara cepat ya karena waktunya. Jadi terkait dengan Ibu tadi apresiasi untuk Ibu terkait dengan payeknya tadi kan memang usaha kita itu jatuh bangun seperti itu ya kayak Pak Primus waktu pertama datang itu kan jatuh bangun. Iya, dia jatuh banyak bangun jatuhnya, untung yang banyak jatuhnya gitu. Cuman gini, bagaimana payeknya Ibu ini bisa untuk naik kelas gitu. Saat kita akan ikut mempromosikan pastinya kualitas terhadap produk, legalitas. Ibu sudah kagungan PIRT belum Ibu? PIRT-nya sudah belum Bu? Nah, ini satu syarat. Difasilitasi enggak oleh Pemda? Difasilitasi gitu. Makanya gabung di Sibakul gitu. Kalau sudah di Ibu sudah kagungan sertifikat halal belum? Nah, padahal Ibu pasang di sini halal gitu. Nah, itulah yang sebetulnya kami saat melakukan pembinaan tidak hanya produksinya, tapi saat memanage, saat kita akan menuangkan terhadap produknya Bapak Ibu di kemasannya, ini juga kita harus hati-hati gitu. Jadi kalau nanti ada halal, nah kok ini nanti ya kita mintanya nggak ada apa-apa ya kita lanjut. Padahal sertifikasi halal satu itu berapa? Kalau bicara nominal cukup lumayan Ibu, 2,5 juta. Pemda DIY memfasilitasi enggak? Memfasilitasi dari Dinas Koperasi. Tahun ini kami ada 90 sertifikat halal yang nanti akan dikeluarkan. Triwulan 1 ini sudah habis Bu, karena banyak sekali yang minat gitu. Dan sudah langsung gabung di Sibakul. Oh, di sana di Sibakul ada sertifikasi halal langsung. Berduyun-duyun untuk mendaftarkan, berduyun-duyun dalam arti tidak harus datang dengan ini kita share di sana gitu. Karena memang saya membutuhkan gitu. Nah, saat itulah sebetulnya saya mendorong Bapak Ibu cermati sebetulnya Bapak Ibu itu kondisinya kayak apa. Setelah itu masih ada kalau Bapak Ibu produknya mungkin siap saji gitu. Kami juga akan bantu keamanan pangannya. Sekarang dengan adanya pandemi Covid, sekarang makanannya banyak yang di frozen, mungkin dikemas itu. Frozen ataupun di kaleng itu tidak dengan langsung diedarkan, enggak, harus ada izin edar. Kami juga memfasilitasi itu, melakukan BIMTEK, kami koordinasi, sinergi dengan lembaga, ada LIPI, ada Balai POM, ada Perindak. Nah, nanti izin edar keluar, nanti produk Bapak Ibu langsung bisa kita promosikan, kita kampanyekan gitu. Kami sudah melakukan banyak sekali mengkampen produk punya Bapak Ibu. Jadi Dinas Koperasi Pemda DIY itu tidak, kok kami enggak dipromosikan ya produknya Bapak Ibu mana gitu. Di mana sudah gabung di ini enggak. Bahkan tadi Pak Gubernur dengan SE-nya, ayo manfaatkan, beli produk UMKM. Itu juga bagian dari promosi. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan beberapa fasilitas tadi biar enggak salah ini ya. Masalah keuangan.
Ada nggak fasilitasi terhadap permodalan? Ada. Dinas Koperasi nggak punya uang, tapi kami bisa mengakseskan gitu. Tentunya ini juga menjadi komitmen kita bersama. Ada persyaratan. Lunak enggak? Oh, lunak banyak sekali yang lunak gitu. Mau individu atau kita bentuk dalam sebuah koperasi. Kalau Bapak Ibu sudah gabung koperasi mestinya lewat koperasinya gitu. Karena apa? Melalui koperasi, dengan koperasi ini kekuatannya akan beda. Bunganya sangat rendah. Saat beli tepung, tadi kalau tepung sendiri-sendiri, tapi kalau bergabung mestinya tepungnya belinya banyak, harganya akan lebih murah. Akhirnya kembali lagi ke Bapak Ibu, berarti kan ongkos produksinya lebih akan murah. Begitu juga di Sibakul yang tadi itu pendataan. Bergabung ini di Sibakul sekarang tidak hanya pendataan saja, sudah menjadi market hub. Bukan e-commerce, tapi market hub. Yang kami bisa sinergi dengan beberapa e-commerce. Itulah sebetulnya fasilitas dari Pemda DIY. Yang selanjutnya terkait dengan gini, Ibu tadi keripik keripik jamur gitu. Saya mengapresiasi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita ini dari sebetulnya tadinya cuma hobi tapi bisa untuk bisnis. Tapi itu mestinya kami berharap ditekuni secara profesional. Inovasinya, bagaimana memanage gitu. Nah itulah sebetulnya produknya Bapak Ibu bisa dipromosikan, bisa. Di Dinas Koperasi, di Pemda DIY ini punya area di kota gede di Bandara Internasional Airport. Ada di sana namanya Pasar Kota Gede. Produknya UMKM bisa masuk sana, tapi seperti tadi disampaikan Mbak Marta harus lolos kurasi dari Dinas Koperasi. Bayar enggak di sana itu? Enggak bayar, gratis. Yang memfasilitasi Pemda DIY. Pak Gubernur sudah nyewakan luasnya 1.500, dikasih rak tempat, tinggal Bapak Ibu setor produknya lolos kurasi, tapi nyuwun sewu kalau belum ada PIRT halal memang tidak bisa. Harus ada co-branding 100% Jogja, ada Jogja Mark, itu memang kita harus saat masuk di sana, produk yang ada di Pasar Kota Gede, di Bandara Internasional ini sudah lolos kurasi dan legalitasnya sudah dijamin oleh Pemda DIY. Dan sekarang yang sudah gabung sudah sekitar 500-an UMKM. Dari Sleman ini banyak melalui Dinas Koperasi Sleman, sinergi, ngajukan proposal, kita kurasi, masuk sana. Kalau laku, Bapak Ibu kita nggak motong apa-apa, Ibu harganya berapa? 10.000, ya nanti kalau 2 ya kami kalikan 2. Monggo untuk Bapak Ibu. Yang jaga siapa? Yang jaga sudah difasilitasi oleh Pemda DIY. Kami sudah ada kemarin dengan Mbak Marta yang sudah di BIMTEK, dibina Mbak Marta bagaimana melayani itu. Sampai sebegitunya sebetulnya kita itu mendorong terhadap produk-produk atau pada para pelaku UMKM. Jadi selain ada di Pasar Kota Gede di YIA, ada juga di Smesco di Jakarta. Itu juga kemarin kita ngirim ratusan produk. Tapi tentunya juga yang lolos kurasi dan masuk Sibakul Mbak Marta pertama seperti itu. Nah, inilah sebetulnya kami mengkampanye itu. Ada nggak kampanye? Banyak sekali, kita juga lewat influencer, tapi tentunya kita akan mengkurasi, nggak bisa semuanya. Yang sudah kalau seperti ini ya kami mungkin, yuk kita dulu yuk kita cermati apa sih sebetulnya yang masih punya permasalahan, belum kita kita kampanyekan gitu. Tapi mestinya saat mengkampen, saat kita promosikan Bapak Ibu bagaimana kualitasnya, bagaimana kontinuitasnya, quality control terhadap produk Bapak Ibu ini ya menjadi PR kita bersama. Bukan kami Ibu harus gini-gini enggak, ya itu PR. Saat Bapak Ibu punya permasalahan, mari kita duduk bareng, belajar bareng. Saya juga belajar terus gitu. Saya tuh belajarnya mesti ganggu Mbak Marta, Mas Arif ini juga belajar bareng. Saya cuma bisa teori karena saya juga bukan pelaku UMKM gitu. Tapi teori itu minimal kami sering ketemu dengan Bapak Ibu minggu kemarin saya ke Delingo. Di sana juga banyak sekali produk-produk yang sebetulnya sudah menjadi ikon. Nah, di Sendangadi ini mana yang mau di ikon, mau diunggulkan mana gitu. Ada nggak produk yang menjadi, oh kalau ke Sendangadi ini khasnya ini. Nah, mungkin nanti dari sini, dari yang ada di Sendangadi bisa dimunculkan potensi unggulannya apa gitu.
terkait permanfaatan digital marketing. Sepakat dengan Mas Arief. Kita harus tahu sebetulnya segmen kita itu siapa, target kita itu siapa, posisi kita itu siapa, posisi kita di mana. Kalau cuman posisinya tadi di warung-warung ya sudahlah, pakai WA aja sudah cukup. Tapi saat akan meningkat lagi, pasti yang akan dipakai ya lebih meningkat lagi. Jadi yang satu dengan yang lain dilihat dari segmennya untuk siapa, targetnya siapa, posisinya di mana, itu akan menentukan digital ataupun promosi ataupun akun bisnis yang akan dipakai oleh Bapak Ibu. Jadi mestinya saat kita sendiri kita mungkin nggak bisa langsung bisa menentukan. Itulah pentingnya kita belajar bareng, berkolaborasi, sering ketemu dalam arti kalau punya WA group dalam mungkin UMKM WA group ya jangan cuman say hello boleh, tapi tolong mungkin terhadap yang untuk dalam pekerjaan kita gitu, lebih saya punya permasalahan seperti ini, gimana ya cara ininya gitu. Nah itu mungkin Mbak Marta yang ada di kami tadi banyak sekali fasilitas, banyak yang tadi Bapak Ibu sudah inginkan, ada PEN yang dari program ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional, tapi juga ada program ekonomi yang daerah, tapi itu juga didorong, di BPD itu juga ada. Di bawah 4 juta itu tanpa agunan atau syarat apapun kami juga mempertemukan, dan itu tiap minggu kami menemukan dengan lembaga perbankan atau lembaga non perbankan dengan para pelaku usaha. Tapi tentunya yang ketemu ini yang memang sudah masuk di Sibakul, karena kami tahu siapa yang harus ditemukan dan siapa yang menemui gitu. Jadi biar pas di situ. Mungkin itu Mbak. Iya betul Bu. Kasih apresiasi untuk Bu Kepala Dinas dong. Ya. Bayangkan kalau Bu Siwi harus tanya setiap hari kayak gini ya. Ya. Sebaiknya sudah ada fasilitasnya, silahkan mendaftar, memasukkan data, jadi otomatis di situ kelihatan kita butuh apa aja. Kayak sekolah kita sebenarnya UMKM ya Bu Siwi ya. Karena setelah itu kan ada ini dikasih apa, ini dikasih apa. Nanti kalau udah siap, mereka tuh kayak belajar nari Mas. Level pertama kan belajar gerakan. Ini di level yang sudah pernah belajar gerakan kelasnya beda. Yang belum pernah kelasnya di sini. Nah nanti kalau sudah bagus boleh ditampilkan. Nah yang dimaksud kurasi tadi yang sudah siap itu bisa kemudian ditampilkan di galeri Pasar Kota Gede dia atau bahkan di Smesco Jakarta. Begitu ibu-ibu, semoga menjawab ya. Nah habis ini ibu-ibu jangan nunggu doang. Nunggu saya ono apa ya, dikei apa ya, kita mencari di mana informasinya berada. Nah mulai dari Sibakul itu yang pertama. Bu Yuni mau dilengkapi ini karena ibu-ibu kan tidak semuanya juga paham, tahu gimana. Apakah nanti Bu Yuni karena juga dekat dengan warga masyarakat di sini bisa memberikan fasilitasi untuk mereka mendapatkan informasi-informasi Bu atau bagaimana? Monggo Bu Yuni. Ya terima kasih Mbak Marta. Jadi memang selama pandemi COVID ini saya beberapa kali melakukan pelatihan pemasaran online. Itu sudah kita lakukan. Dan peminatnya sebetulnya cukup banyak ya. Hanya memang kendala dari ibu-ibu ini setelah mendaftar di Sibakul ini terus saya harus ngapain begitu. Apa kami nunggu atau seperti apa? Kemudian kalau mau proses free ongkir itu harus seperti apa? Apakah seluruh produk itu bisa atau free ongkir itu hanya setelah ada PIRT, UMK begitu. Sehingga kemudian ditempelkan di produknya bahwa ini sudah punya PIRT atau sudah punya UMK. Nah, kemarin ketika kita melakukan sosialisasi untuk halal, produk halal itu peminatnya juga banyak begitu. Dan memang sebagian besar pelakunya adalah ibu-ibu. Tapi kita tahu ya, kalau ibu-ibu itu kan banyak keterbatasan. Ketika harus melakukan penjualan online, nah ini ibu-ibu ini biasanya tidak terus-menerus begitu loh. Memasarkan promosinya itu tidak terus menerus, bahkan seringkali ada kendala misalnya harus memotret produknya. Kalau yang dipotret ini tidak bagus,
orang juga apaan sih ini yang dijual begitu kan. Nah ini kan juga memerlukan keterampilan. Dari tim kita itu sebetulnya menyediakan diri untuk nanti ibu-ibu bisa pelatihan kalau mau motret produknya biar bagus seperti apa begitu. Karena terus terang saya juga berkepentingan agar ibu-ibu ini juga bisa mendaftar di sibakuljogja.com. Jadi setelah pelatihan kemudian mendaftar, yang penting lagi adalah ibu-ibu ini juga jangan bosan untuk mencari tahu atau melihat-lihat misalnya kan ada kepo sendiri ya Bu ya, kepo lah istilahnya ya. Iya betul. Misalnya kan ada di Facebook, di Instagram itu sebetulnya juga banyak dan kalau kita melihat itu memang masih akun pribadi bukan akun bisnis begitu. Nah menurut saya memang perlu ada pendampingan di lapangan ya untuk ibu-ibu atau pelaku UKM seperti ini. Di DIY itu sebetulnya sudah ada peraturan daerah yang berbicara tentang ekonomi kreatif, koperasi dan UKM. Yang di dalamnya itu tercantum ada inkubator bisnis begitu. Ya. Inkubator bisnis itu di perdanya seperti itu. Nah ini yang melakukan pendampingan siapa sebetulnya? Karena kan kalau inkubator bisnis ini kan pendampingan itu menjadi kewajiban pemerintah loh itu ya. Menjadi kewajiban pemerintah untuk kemudian bisa dilatih. Mulai dari mungkin packagingnya atau promosinya seperti apa begitu. Sampai pada nanti ya mau tidak mau misalnya karena dunia kita ini sudah berubah ibu-ibu. Jadi tidak bisa lagi misalnya besok itu kita harus terlalu sering bertatap muka, itu tidak bisa. Ke depan ini harus memang menggunakan digital. Sehingga promosi yang digunakan itu adalah promosi digital. Kita bisa mengikuti atau tidak begitu. Nah, makanya pemerintah memang kalau di Perda Kewirausahaan itu harusnya ada gerakan kewirausahaan. Lah gerakan ini seperti apa? Ini sebetulnya yang pengen kami lihat juga di lapangan begitu. Kalau saya melakukan pasti tidak maksimal, wong saya nggak punya alatnya begitu. Saya paling hanya melatih kan hanya sampai pada promosi yang menurut kita itu mudah dipahami untuk ibu-ibu. Tetapi sebagai pemerintahan, saya pikir dinas dan DPR ini harus bekerja sama terus-menerus memastikan pendampingan dari awal, kemudian yang menengah dan sampai advance itu seperti apa. Itu kan harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan terhadap UKM. Karena katanya tadi kan UKM di DIY ini jumlahnya ada 90% lebih. Dan itu yang menyebabkan DIY ini tidak terlalu terpuruk ibu-ibu. Coba ibu-ibu lihat ya di Bali itu karena di sana betul-betul pure ekonomi dan budaya, pariwisata dan budaya yang menyebabkan kemudian ekonominya itu juga terhenti begitu tidak bisa pariwisata dan budayanya juga terhenti begitu pariwisatanya berhenti. Yang muncul apa kemudian di Bali ketika pandemi COVID? Angkringan. Ternyata muncul angkringan di sana, Bu. Nah, DIY itu alhamdulillah tidak ya mungkin terpuruk ya, tetapi tidak seperti di sana, Bu. Masih ekonomi pasar-pasar kita masih jalan, orang-orang yang berjualan juga sudah mulai rame sekarang ini. Hanya setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Itu PR besar kita. Sudah ada aturannya, tetapi implementasinya juga seperti apa. Nah, kemudian juga kalau sudah maju lagi, sampai pada kekayaan intelektual kita ini harus dicatatkan di Kanwilkumham ya Mbak ya, kemarin ya Mbak ya. Nah, karena apa? Misalnya ada batik misalnya.
batik macam-macam yang di belakang Mbak Marta dan Mas Debio ini kan harus dicatatkan di Kanwilkumham ya Mbak ya, agar kemudian tidak ditiru begitu saja oleh orang-orang lain begitu. Nah, sebetulnya arahnya seperti itu. Dan kalau di sini ya, ini memang di sini sebagai desa mandiri budaya yang rintisan. Nah, setelah ada Perdes, apa sih yang akan dilakukan untuk desa mandiri budaya ini? Jangan hanya diperdeskan aja, habis itu ditinggal. Nggak dilakukan apa-apa, misalnya juga tidak dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap warga masyarakat, sehingga warga masyarakat itu kemudian berjalan sendiri-sendiri tanpa ada pendampingan, kemudian arahan yang diberikan oleh pimpinan wilayah setempat. Begitu. Baik, itu dia. Tapi ini tetap optimis, ibu-ibu sudah ada potensinya di sini. Ya. Tinggal bagaimana nanti nggak sendiri-sendiri ya. Yang punya produksi kuliner makanan misalnya bergabung. Nanti Ya. kemudian saling cari ide bareng gitu supaya ada produk-produk yang jadi unggulan di sini sehingga nanti akan mudah menjadi branding identitasnya gitu ya. Bisa jadi juga pembagian kerja Mbak. Jadi tidak Benar. semuanya masak semua. Tapi bisa jadi satu Ada yang- masak, satu kulaan, satu bagian pemasaran, jadi khusus. Ada yang nagih Nggak utang dan sampai- seterusnya. Nah, Oh enggak ya. itu Jadi nanti. nggak pusing semuanya Iya. kan biasanya masak iya, produksi iya, packaging iya, promosi iya, jualan iya, semuanya iya. Iya. Padahal masih ada momong anak, masak buat suaminya kan gitu. Akhirnya nggak dilakukan Iya, gitu ya. iya, betul, Nah betul. baik, saya minta Bu Yuni dan Bu Siwi kasih motivasi singkat deh supaya ibu-ibu bapak yang ada di sini mereka tetap optimis. Dari Bu Siwi monggo Bu. Ya, matur nuwun Mbak Marta. Bapak Ibu, tadi sudah banyak sekali yang mungkin kita diskusikan. Mungkin ini nanti ada tindak lanjutnya, tidak hanya pertemuan di hari ini Bu Yuni, tapi ini bagian yang bagaimana kita menyerap sebetulnya kondisi di lapangan, potensi yang ada di sini ini apa? Baik potensi produknya maupun potensi permasalahannya gitu kan. Ada beberapa yang saya tadi Bu Marta kan kita ini bukan palu gada, semuanya serba bisa apa maunya, lu saya ada gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin terkait di saya sedikit agak panjang dikit ya Mbak Marta ya. Boleh, Bu. Market hub atau dengan IT kok kayaknya susah sih ini. Udah saya fokus produksi aja. Bapak Ibu kalau kagungan putra putri mungkin putra putrinya yang nanti bisa bergabung untuk mempromosikan mungkin bagaimana sih sebetulnya mempromosikan foto produk, kami juga memfasilitasi bahkan bagaimana masuk di Sibakul, bagaimana masuk di Market Hub itu memang harus ada foto-foto produknya. Kami juga mendampingi, ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di DIY. Di Sleman juga ada. Di Dinas Koperasi dan UMKM Sleman juga ada PLUT-nya. Jadi kami buka sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di kabupaten kota. Satu lagi, ini masih triwulan 1. Kalau bicara DIY ini pariwisata pendidikan itu menjadi ujung tombak dan budaya. Dengan adanya COVID, pariwisata juga banyak yang nggak ada ya dibatasi gitu. Pendidikan daring, kos-kosan pada pulang. Padahal kalau warung makan, siapa sih penikmatnya? Ya anak-anak kos ini. Tapi apa kita tinggal diam? Kemarin ini kita coba saat kos-kosan mahasiswa pada pulang, banyak rumah makan yang tetap berkarya, tetap memasak, ikut di Market Hub dan ini laku keras. Buktinya apa? Saat Pemda DIY memfasilitasi 500 juta di tahun 2020, itu yang dibelanjakan 6 kali lipatnya, ada 3 miliar yang sekarang difasilitasi dengan Bu Yuni dari legislatif, free ongkir yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sudah dinaikkan lagi 1.250 juta. Nah, Bapak Ibu apakah ini nggak diambil seperti ini? Tapi itu tidak free dalam arti Bapak Ibu juga harus punya karya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Gampang masuk di Sibakul, daftar di Sibakul, punya IUMK, punya produk, punya fotonya, nanti daftar, dikurasi, dan kami juga melakukan pendampingan yang ada di Dinas Koperasi. Gitu. Yang selanjutnya
terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Yang pasti Mbak Marta, Bapak Ibu, Bu Yuni, Pak Mus dan Mas Arief, Bapak Ibu semuanya, kita ini harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas yang tiada henti. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu melakukan kolaborasi. Jadi kami siap nanti kita saling bersinergi. Tentunya kita ini sekarang saatnya untuk sama-sama untuk berjuang. Semoga pemulihan di ekonomi di DIY yang sekarang masih kondisi minus akan segera terangkatkan. Jadi kalau sudah mulai, ini lagi-lagi kalau sekarang Bapak Ibu sudah membaca, dibatasi, tidak boleh mudik saat Lebaran. Terus produknya Bapak Ibu gimana gitu? Saya selaku dari Dinas Koperasi juga sudah punya strategi. Oh, kami akan fasilitasi dengan free ongkir keluar daerah gitu. Silahkan siapa yang cepat itu yang akan dapat. Pastinya seperti itu. Matur nuwun. Iya, karena nggak bisa mudik kan misalnya kangen sama gudeg. Ya, pengen gitu. gudeg ya pasti beli di sini yang asli Iya, ya. Nah betul. itu Atau manfaatkan itu. ngirimi keluarga yang ada di sana. Iya. Nah, kita bisa kan? Di sana kan pengen mudik nggak bisa. Betul. Padahal kangen makan opor, masakan opor di rumah, gudegnya di rumah. Lah kan di sini silakan ada yang Betul. bisa menjual, kasih free ongkir. Pokoknya kita harus tenang ini Bu. Istilahnya Iya. kembali hidroponik ya. Apa itu? Hidup drone, ampun panik. Ampun ponik. Ampun panik ya. Pak. Hidup drop, ampun ponik. Hidroponik. Oke baik, Bu Yuni silakan Bu, kasih semangat buat masyarakat di sini Bu. Ya, saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak, pelaku usaha di Melati ini bisa mendaftar di sibakuljogja.com. Kalau ibunya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, putronya, tadi Bu Siwi sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau kita melihat tadi kan ada manfaatnya, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Sembari nanti ibu-ibu, bapak juga mempersiapkan untuk mendapatkan PIRT. Ya, PIRT, kemudian halal. Ya, kalau sudah halal itu sebetulnya produknya bisa dijual di mana-mana, Bu. Nah, kenapa itu dan halal itu difasilitasi nggih Bu Siwi nggih? Difasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Berapa banyak Bu setiap tahun, Bu? Tahun ini kita 90, tahun depan kami ngajukan 300 lagi. 90. 300. Oh, Kalau Bu Yuni 300. nanti mau nambah lagi jadi 1000 kami siap. Oh, kita siap Bu. Dinas nanti sanggup tidak begitu biasanya. Kalau dari DPR ini kan fungsi budgeting. Jadi misalnya dinas Bu, minta nanti untuk produk halal itu katanya mau 1000. Oh ya nggak apa-apa. Orang ini penting untuk warga masyarakat UKM kita yang ada di DIY. Kenapa DIY ini tidak termasuk terlalu kolaps begitu ya? Itu karena UKM-nya masih tetap jalan. Orang-orang masih tetap berjualan begitu. Dan ibu-ibu masih menjualkan produk-produknya di warung-warung. Bahkan memang kita anjurkan untuk kemudian bisa dijual di secara digital begitu. Jadi kami mohon Bu, kita ini memang harus berubah. Karena sudah tidak bisa lagi secara tradisional kita menjualkan dari rumah ke rumah, dari warung ke warung. Tetapi besok itu mungkin perlu dipromosikan secara lebih luas. Kalau sudah dipromosikan misalnya melalui Facebook, Instagram, atau malah punya website sendiri, dibuka sendiri websitenya atas nama Peyek Bupri misalnya. Nah, ini akan lebih mendapat perhatian saya pikir Bu dari warga masyarakat ataupun mungkin orang yang ingin menjual dengan lebih banyak misalnya dengan grosir misalnya, bukan yang biji per biji seperti ini. Memang kita ini tidak boleh patah semangat. Ya, beban hidup kita ini karena Covid ini memang berat, Bu. Tapi kan tidak boleh putus asa. Karena harapannya ke depan ini ekonomi kita semakin baik. Ekonomi kita semakin baik kalau ibu-ibu juga bekerja keras, berjuang, semangat untuk tetap menjualkan produknya, terus-menerus berbenah untuk memperbaiki produknya, Bu. Jadi kalau kemarin misalnya
Ini misalnya, oh ini susah dibuka, gimana caranya ini biar produknya itu mudah dibuka, tapi juga produknya tidak melempem misalnya, tetap tahan seperti ini. Yang begini itu kita harus terus-menerus berpikir keras agar kedepannya produk kita ini benar-benar bisa menjadi andalan bukan hanya untuk ibu, tapi bisa juga andalan di DIY ini begitu. Harapan kami seperti itu Bu. Dengan keterbatasan anggaran begitu ya, tetapi kalau kita bersemangat, DIY ini nggak ada yang nggak bisa Bu, pasti bisa begitu. Pengalaman kita warga masyarakat kita ini cukup kreatif begitu ya. Sehingga memang kami berharap nanti ke depannya Bapak Ibu ini bisa menjualkan produknya dengan lebih baik dan akan mendapatkan banyak pembeli kalau kita rajin setiap hari mengunggah produk-produk kita dengan berbagai foto dari berbagai sudut begitu ya. Saya sudah melihat promosi kawan-kawan itu yang di Facebook ternyata juga cukup ampuh. Hanya kan kalau kita jualan dengan akun kita Bu, itu belum dilirik orang, yang melirik itu hanya teman-teman begitu kan. Tapi kalau akun bisnis pasti itu akan jangkauannya lebih luas. Sehingga memang harus berubah Bu, harus berubah mulai saat ini. Begitu Mbak. Itu dia kata kuncinya, harus berubah ya. Boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita. Bu Yuni, terima kasih banyak waktunya. Bu Siwi, sudah mendapatkan informasi banyak. Ini UMKM kita, tinggal nanti kita dorong terus ya untuk melakukan. Mas Arief juga terima kasih. Semoga juga punya tim pasukan yang mau mendampingi UMKM Mas ya. Oh siap. Baik, terima kasih. Tepuk tangan juga buat ibu-ibu semuanya, Bapak, para pelaku UMKM dari Sendang Adi, Melati, Sleman. Tidak berhenti di sini aja, Ibu Bapak. Satu langkah yang harus dilakukan setelah ini adalah segera daftar Sibakul. Dan setelah itu lihat produknya, semangat. Sekarang ini banyak loh kemungkinannya. Ya. Kalau misalnya bisa produksi, wow sekarang ada banyak yang mau jadi reseller misalnya ya toh, dropshipper ya ada kok. Jadi banyak peluangnya. Kalau bisanya begini, buka peluang untuk yang lain. Ya. Ini saya punya produk, siapa yang mau jualin misalnya gitu ya. Dan yang lain-lain. Baik, bermanfaat Ibu Bapak. Hari ini kalau bermanfaat, saya pengen dengar tepuk tangannya. Seberapa besar manfaatnya, semakin kencang tepuk tangannya. Oke. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semuanya. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Devia Primus. Terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UMKM, untuk Sarasehan Sibakul. Dan semoga UMKM kita semakin naik kelas dan juga semakin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.